Selamat pagi Mbak Woro, selamat pagi Kohari, dan selamat pagi juga untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam penyertaan Tuhan dan sehat selalu. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai perencanaan pajak dalam pemilihan bentuk usaha. Sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Nah, di sini ada saya yaitu Priyaning Armi Octavia dengan NIM 23 2018 2029. Ada saya, Firdani Nakita Nainggolan, dengan NIM 23 2018 230. Saya Gaby Febiola Kiding dengan NIM 23 2018 282. Dan saya Devina Maharani Daud dengan NIM 23 2019 601. Kita langsung saja masuk ke dalam materi ya guys. Jadi gini, pajak itu adalah sumber dari penghasilan negara Indonesia. Jadi dengan pajak ini negara itu membayar semua pengeluaran yang dikeluarkannya. Nah, namun definisi pajak menurut pengusaha itu beda. Jadi definisi pajak menurut pengusaha itu adalah beban atau biaya yang mengurangi jumlah laba bersih. Nah, jadi perusahaan yang memiliki laba yang tinggi, maka dia akan membayar pajak yang tinggi juga gitu. Nah, makanya dari itu para pengusaha atau pemilik perusahaan melakukan perencanaan pajak. Nah, di sini ada 3 syarat. 3 syarat perencanaan pajak itu boleh dilakukan. Yang pertama itu tidak melanggar ketentuan perpajakan. Yang kedua, secara bisnis itu masuk akal. Dan yang ketiga, terdapat bukti-bukti yang memadai. Misalnya seperti adanya dukungan perjanjian, terus faktor, dan perlakuan akuntansi. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 3 bentuk jenis bentuk usaha, yaitu yang pertama ada PT, CV, sama perseorangan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pajak yang mana sih yang paling tinggi dan pajak mana sih yang paling rendah antara 3 bentuk usaha yang ada di Indonesia itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang perhitungan dari PT agar kita tahu usaha apa yang harus dipilih. Nah, misal ada usaha retail dengan omset 8 miliar, harga pokok penjualan sebesar 4 miliar 250 juta dan beban usaha yang ditanggung sebesar 2 miliar 50 juta. Nah, jadi di sini itu omset yang sebesar 8 miliar dikurangi dengan harga pokok penjualan yaitu tadi sebesar 4 miliar 250 juta. Maka kita dapat hasil laba kotor yaitu sebesar 3 miliar 750 juta. Kemudian kita mengurangkan laba kotor ini dengan beban usaha sehingga kita mendapatkan hasil laba bersih sebelum pajak yaitu 1 miliar 700 juta rupiah. Hasil dari laba bersih sebelum pajak ini kita kurangkan lagi dengan PPh badan yang sebesar 25%, maka 1 miliar 700 juta dikurang dengan 425 juta, maka kita dapat hasil laba bersih setelah pajak yaitu 1 miliar 275 juta rupiah. Slide selanjutnya. Nah, ketika penghasilan didistribusikan pada pemilik, maka atas pembagian tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan lagi, maka perhitungannya sebagai berikut. Laba bersih sebelum pajak sama dengan angka sebelumnya, yaitu 1 miliar 700 juta rupiah, dikurangkan dengan PPh badan, yaitu 425 juta, maka kita mendapatkan hasil laba bersih setelah pajak, yaitu 1 miliar 275 juta rupiah. Kemudian, kita kurangkan lagi dengan PPh atas dividen, yaitu 127 juta 500. Maka kita mendapatkan bagi hasil yang diterima pemegang saham sebesar 1 miliar 147 juta 500. Kemudian, persen beban pajak kita dapat menghitung dari PPh badan dijumlahkan dengan PPh atas dividen dibagi laba sebelum pajak,
dan dikali 100%. Nah, jadi itu angkanya 425 juta rupiah ditambah dengan 127.500.000 dibagi dengan 1.700.000.000 rupiah dikali dengan 100% dan kita mendapatkan 32,5%. Nah, begitu untuk perhitungan dari PT. Nah, selanjutnya ini perhitungan dari CV. Nah, omset pada tahun 2019 itu ada 8 miliar. Kita kurangkan dengan HPP 4.250.000.000 ditambah laba kotor 3.750.000.000. Beban usaha kita kurangi 2.050.000 dan ditambah laba bersih sebelum pajak 1.700.000. Nah, kita kurangkan lagi PPh badan 25%, 425 juta. Jadi laba bersih setelah pajak itu hasilnya 1.275 juta. Next. Nah, ketika penghasilan didistribusikan kepada pemilik, laba bersih sebelum pajak 1.700.000, kita kurangkan PPh badan 25% dengan harga 425 juta, ditambah laba bersih setelah pajak 1.275. Untuk PPh atas dividen itu 0 rupiah, ditambah bagi hasil yang diterima pemegang saham itu hasilnya 1.275 juta rupiah. Nah, untuk persen beban pajaknya itu hitungannya 425 juta ditambah PPh atas dividennya 0, kita bagi dengan 1.700.000 dikali 100%, maka hasilnya 25%. Itu untuk CV. Lalu akan saya jelaskan tentang perseorangan. Pertama, omset tahun 2019 sejumlah 8 miliar dikurangi dengan HPP, itu 4.250 juta, lalu ditambah dengan laba kotor sejumlah 3.750 juta, lalu dikurangi beban usaha 2.050 juta, maka hasilnya akan laba bersih sebelum pajak yaitu 1.700 juta. Lalu perhitungan PPh terutangnya, laba bersih sebelum pajak tadi 1.700 juta, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak yaitu 72 juta, lalu ditambah dengan penghasilan kena pajak sebesar 1.628 juta, lalu dengan total ditambah dengan total PPh terutang yaitu 433.400.000 rupiah. Maka beban pajaknya itu 25,49%. Begitu untuk perseorangan. Wah, jadi begitu ya ternyata perhitungannya. Ternyata dapat disimpulkan bahwa beban pajak dari PT itu 32,5%, CV itu 25%, dan perseorangan itu ada 25,49%. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa CV itu memiliki persentase yang paling kecil. Jadi kalau memilih bentuk usaha itu berarti CV lebih menguntungkan daripada PT dan perseorangan. Begitu ya, guys? Iya. Seperti itu. Oke. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.